Baik, kita akan mengulang kembali ke pembongkaran bagian kopling ya. Bagian kopling ini adalah TV jenis X125 dan Rapid yang akan kita gunakan. Pada hari ini kita gunakan dulu menggunakan engine Rapid ya. Jadi kita buka dulu bagian sini. Setelah kita buka, perhatikan pada bagian stopper pemindah gigi ya. Ada tanda garis. Stopper dan persneling harus sama sejajar antara titik dan garis. Ini dilihat seperti ini. Posisi. Cara pemasangan. Kemudian untuk skutnya kita berikan grease atau gemuk sedikit, kita masukkan sama di ini pada posisi stopper masuk kepada lubang skutnya. Ini untuk cara pemasangan pada bagian stopper pemindah gigi. Dan nanti saat pelepasan perlu diingat tanda titik dan garisnya. Kita lanjut untuk ke pembukaan pada bagian sprocketnya dulu. Kita menggunakan alat special tool namanya universal holder. Ini alatnya. Kita lepaskan, kita masukkan pada bagian lubang yang sudah tersedia. Kunci, gunakan kunci T8. Kita lepaskan seperti ini. Kunci. Oke. Setelah itu kita lepaskan kunci. Menghadap keluar untuk coakannya ini. Seperti ini posisi pemasangannya. Kita lanjut. Kita membuka pengunci ini dengan menggunakan alat khusus namanya lock nut wrench ya. Kita gunakan alat ini. Nanti kemudian langkah pertama kita membuka pada bagian penguncinya. Ini klem penguncinya, kita lepaskan dulu. Ada klem, kemudian kita lepaskan. Kita lanjut ke proses berikutnya. Kita pasang lock nut dan attachmentnya. Kita pasang seperti ini nantinya. Pada posisi ini kita gunakan tambahan alat khusus. Namanya gear holder. Ini alatnya, kita tepatkan pada posisi gigi di bagian belakang sini. Kita lepaskan untuk menahan. Jadi posisinya untuk ini yang pertama kita pasang pada bagian sini untuk menahan. Lanjut, setelah itu posisi pengunci pada bagian sprocket lepas. Setelah ini dilepas, perlu diingat untuk posisi pemasangan perlu diperhatikan. Ini ada ring pengunci yang ada tulisannya outside. Outside selalu menghadap kepada bagian depan. Outside selalu menghadap kepada bagian depan. Itu perlu diingat kembali. Setelah proses ini sudah dilepas, kita lanjut kepada
pembongkaran bagian kopling. Kita lepaskan dulu bearingnya dengan menggunakan tang seal clip atau tang sepi. Kita lepaskan dulu bearingnya seperti ini. Kita lepaskan. Setelah kita lepas, kita lanjut untuk pembukaan penguncinya tetap dengan menggunakan lock nut red. Nah ini, jadi untuk dimensinya, untuk dimensi besar itu akan kita buka pada bagian sprocket. Untuk dimensi kecil akan difungsikan untuk membuka pada bagian nantinya ke kopling. Setelah kita buka semua pengunci dari sprocket, pengunci dari kopling, dan baut pengunci bak penampungan oli, kita masuk ke proses berikutnya, proses pelepasan. Proses pelepasan kita buka perlahan-lahan sprocket dan penguncinya. Kita lakukan putaran seperti ini. Jika sulit, kita lakukan penokokan sedikit ke bagian loket, ya. Lanjut ke pelepasan bagian kopling. Jadi pada bagian kopling alat yang digunakan adalah flywheel holder. Jadi alat yang digunakan biasanya flywheel. Kemudian kita gunakan kunci T10. Gunakan kunci T10 untuk membuka. Jadi kita tepatkan dulu flywheel pada gigi kopling, ya, seperti ini. Setelah itu kita membuka baut kopling ini dengan pola zigzag dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Oke, jangan kita membuka pola dari atas ke samping, itu tidak diperbolehkan. Jadi untuk membuka dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi kita buka dulu pada bagian atas. Setelah itu pada bagian bawah. Kemudian kiri. Setelah dibuka, ini ada pegas, ya. Pegas ini fleksibel. Bisa di atas, bisa di bawah, silakan. Tidak ada aturannya, ya. Tapi dengan catatan nanti kalian menghitung berapa tinggi dari pegas ini. Ya, itu saja untuk penghitungannya. Kita lanjut untuk ke pelepasan bagian kampas kopling dan pelatnya. Dudukan kopling dan kampas dan pelat. Ini untuk pembukaannya, kita masuk ke proses pemasangan, ya. Jadi untuk proses pemasangan kita pastikan dulu pada bagian ini bersih,
ya. Kita bersihkan dulu. Selanjutnya pada bagian dudukan kopling ini, sudut ujung ini tajam, sudutnya tajam. Jadi nanti saat pemeriksaan lihat dulu bagiannya tajam, rasakan dulu. Jadi untuk pemasangannya ini adalah pelat. Setelah pelat kita masuk kepada bagian kampas. Oke, setelah itu pelat lagi. Pelat ini sudut ujungnya ada yang tajam. Jadi pada bagian tajam ini posisinya bagian atas. Hati-hati jangan terbalik. Jadi pada bagian ini nanti posisinya tajam. Ya. Kita masuk pada bagian sini. Setelah pelat kita masuk lagi pada bagian kampas. Setelah kampas kita masuk kepada bagian pelat yang sudutnya tajam. Kita posisikan pada bagian atas. Setelah pelat kita masuk lagi ke bagian kampas. Kemudian pada bagian pelat lagi yang sudutnya tajam menghadap kepada bagian atas. Kemudian kampas. Kita masuk ke pemasangan. Kita satukan. Untuk tipe ini bisa kita perhatikan, pastikan saat pemasangan ini dalam posisi tidak loss, ya, tidak loss, tidak bisa berputar. Ini harus pas. Poinnya di sini adalah untuk pola pemasangan kampas dan pelat itu polanya zigzag. Setelah pelat kampas, setelah kampas pelat, setelah pelat kampas, sampailah pada posisi yang akhirnya. Oke, itu inti untuk pemasangan pada bagian kampas. Kita masuk. Kemudian kita pasang relnya. Setelah itu kita pasang flywheel holdernya lagi. Kemudian sprocket pada posisi gigi tunggu, posisi ini harus rata ya giginya, menyentuh seperti ini. Oke, kemudian kita pasangkan posisinya. Ulang. Kita perlahan sampai posisi. Oke. Posisi pemasangan bagian mesin sudah terpasang. Kita lanjut ke posisi pemasangan muat pengunci. Pertama kita mulai di sprocket dulu. Pertama pelat ya. Yang kedua ada namanya ring out seat. Ring out seat itu selalu menghadap kepada bagian depan. Yang ketiga kita masuk kepada muat pengunci. Menggunakan tangan terlebih dahulu sampai posisi dapas pada kedudukannya. Kita masukkan terlebih dahulu. Kedua kita masukkan pengunci.
Ketiga, kita masukkan lock nut untuk mengunci. Kemudian kita lakukan penguncian. Oke, proses selesai. Kita pasangkan kembali bearingnya. Lumasin sedikit grease atau gemuk untuk mempermudah. Kita pasang. Gunakan terlebih dahulu tekanan tangan. Kemudian kita masuk kepada penguncian bak penampungan oli yang saat ini akan Oke, selanjutnya kita pasang stopper penguncinya pada posisi tanda titik dan garis. Lumasin stutnya dengan grease atau gemuk pada posisi bagian sini. Kita masukkan. Setelah kita pasang, kita perhatikan, kemudian langkah terakhir adalah melakukan penutupan pada bagian bak kopling. Setelah perlahan kita masukkan posisi lubang. Gunakan palu untuk melakukan penolakan secara perlahan. Kemudian menggunakan baut 8 untuk melakukan penguncian. Setelah proses langkah-langkah pembongkaran dan pemasangan kopling Suprapit jenis pickup.